Halo semuanya, berikut merupakan Video edukasi mengenai gizi seimbang bagi ibu hamil. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Kedua, mencapai status gizi ibu hamil dengan keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Pesan gizi seimbang bagi ibu hamil. Pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. Yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak. Dan yang terakhir, membatasi minum kopi. Gizi seimbang pada ibu hamil. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janinnya. Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda-beda. Pada trimester pertama, saat kehamilan mencapai usia 1-3 bulan adalah masa penyesuaian tubuh ibu terhadap awal kehamilannya. Pada tahap ini, biasanya ibu hamil mengalami mual, muntah-muntah, dan tidak berselera makan, sehingga asupan makanan perlu diatur. Makanan sebaiknya diberikan dalam bentuk kering, porsi kecil, dan frekuensi pemberian yang sering. Memasuki trimester kedua, saat kehamilan berusia 4-6 bulan, janin mulai tumbuh pesat dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk itu, peningkatan kualitas gizi sangat penting karena pada tahap ini ibu mulai menyimpan lemak dan zat gizi lainnya untuk cadangan sebagai bahan pembentuk ASI saat menyusui nanti. Sedangkan pada tahap trimester ketiga, ketika usia kehamilan mencapai 7-9 bulan, dibutuhkan vitamin dan mineral untuk mendukung pesatnya pertumbuhan janin dan pembentukan otak. Pada masa kehamilan, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu. Berikut ini merupakan zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Pertama, asam folat yang bisa didapatkan pada sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan. Yang kedua, asam lemak tak jenuh yang bisa didapatkan dari ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Yang ketiga, vitamin B12 yang bisa didapatkan dari hasil ternak dan produk olahannya, serta produk olahan kacang kedelai misalnya tempe dan tahu, telur, daging ayam, keju, dan susu. Yang keempat yaitu vitamin D yang bisa didapatkan dari ikan salmon dan susu. Yang kelima yaitu vitamin A yang bisa didapatkan pada daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Yang keenam ada kalsium yang bisa didapatkan pada yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Selanjutnya ada zat gizi yang bisa didapatkan pada kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Yang kedelapan yaitu vitamin B6 yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan, hati, dan gandum. Yang kesembilan ada serat yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Yang ke-10 ada vitamin C yang bisa didapatkan dari kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Yang ke-11 ada seng atau zinc yang terdapat pada kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Dan yang terakhir ada yodium yang bisa didapatkan dari garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Beberapa bahan makanan yang perlu dibatasi konsumsinya oleh ibu hamil. Pertama, menghindari makanan yang diawetkan, karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang, karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat, karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula dan lemak, misalnya keripik dan juga cake. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, seperti nangka, kol, ubi jalar,
karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Dampak dari tidak terpenuhinya gizi seimbang ibu hamil. Bagi ibu hamil, dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu, seperti anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Sedangkan pada janin, dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, dan lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Sekian video edukasi mengenai gizi seimbang bagi ibu hamil. Semoga video edukasi ini bermanfaat bagi para penontonnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.